Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Anggrek Biru akan mempresentasikan laporan riset emiten PT Samudra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Apriliani Putri, serta dua teman saya ini, Angelina Alicia Theolemba dan Sri Arumsari. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Samudra Indonesia. PT Samudra Indonesia berdiri pada tahun 1987, merupakan perusahaan jasa pelayaran. Bongkar muat terkemuka memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia industri dengan menyediakan jasa arus keluar masuknya angkutan barang yang menjadi agen banyak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sistem informasi manajemen dalam bongkar muat barang adalah sistem yang harus diterapkan dengan baik, karena untuk melihat apakah manajemen yang telah dilakukan oleh perusahaan telah efektif dan sesuai prosedur yang digunakan, ataukah terjadi penyelewengan dalam manajemen atau terjadi kesalahan dalam catatan. Selanjutnya, rumusan masalah dari PT Samudra Indonesia ini terdapat 3, yaitu yang pertama, bagaimana sistem informasi manajemen dan keuangan bongkar muat barang pada PT Samudra Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbandingan saham PT Samudra Indonesia dengan perusahaan lain. Yang ketiga, apakah saham dari PT Samudra Indonesia ini layak dibeli atau tidak. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut, terdapat 3 tujuan PT Samudra Indonesia. Yang pertama, mengetahui sistem informasi manajemen dan keuangan bongkar muat barang. Yang kedua, mengetahui perbandingan saham PT Samudra Indonesia dengan perusahaan lain. Yang ketiga, mengetahui apakah saham PT Samudra Indonesia layak dibeli atau tidak. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan PT Samudra Indonesia. Dimulai pada tahun 1990, perusahaan mulai menyediakan jasa pengapalan, pengumpulan peti kemas, dan mendirikan unit bisnis pergudangan di lantai bursa saham Singapura. Selanjutnya, pada tahun 1999, perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, pada tahun 2003 sampai 2013, perusahaan mendirikan unit bisnis pusat distribusi dan joint venture yang bergerak di bidang pengembangan jasa terminal di Samarinda. Selanjutnya, pada tahun 2015 sampai 2018, perusahaan menaikkan nota kesepahaman, mendirikan anak usaha di bidang manajemen pelabuhan dan menyediakan jasa penyimpanan dingin, serta mendirikan pusat pelatihan logistik dan maritim. Pada tahun 2020, perusahaan mulai menyediakan jasa angkutan darat di Malaysia. Kemudian, saya akan membahas tentang komposisi kepemilikan saham di mana pemegang saham dibagi menjadi 2, yakni pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan lebih dari 5% dan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan kurang dari 5%. Pemegang saham minoritas terdiri dari 2 PT. Yang pertama, PT Samudra Indonesia Tangguh dan PT Ngurmat Bondo Utomo, di mana kedua PT tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang dapat dilihat dari tabel tersebut di presentase 57,98% dan 14,36%. Pada pemegang saham minoritas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu manajemen perusahaan, komisaris, direktur, dan masyarakat. Dari keempat pemegang saham tersebut, yang mengalami kenaikan yaitu direktur, sedangkan yang mengalami penurunan yaitu masyarakat. Dari komposisi kepemilikan saham tersebut, jumlah pemegang saham terbanyak yaitu PT Samudra Indonesia Tangguh di persentase 58%. Pemegang saham pengendali, di mana pemegang saham pengendali perusahaan adalah PT Samudra Indonesia Tangguh 57,98% saham. Adapun pemilik dan pengendali PT Samudra Indonesia Tangguh adalah PT Ngurmat Bondo Utomo dengan jumlah saham sebesar 27,40% dan PT NBU Indonesia Utama dengan jumlah saham sebesar 15,55%. Adapun pemilik dan pemegang saham dari PT Ngurmat Bondo Utomo dan PT NBU Indonesia Utama adalah Santi Lasminingsih Pospose Cipto, Ratna Juwita Hatma, dan Chandraleika Masli Mulia, masing-masing dengan kepemilikan sebesar 33,33%.
Kemudian, kepemilikan saham tidak langsung dan kategori pemegang saham, di mana anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepemilikan tidak langsung saham perusahaan adalah Santi Lasminingsih Pospo Secipto. Tidak ada anggota direksi yang memiliki kepemilikan tidak langsung saham perusahaan. Adapun kategori pemegang saham yakni terbagi menjadi 5 bagian berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, perorangan, yaitu jumlah pemegang saham lokal 7.764, asing 11, dan jumlah saham lokal 624.586.640, asing 666.000, dengan persentase lokal 19,07%, asing 0,02%. Yang kedua, perusahaan, yaitu jumlah pemegang saham lokal 25, asing 40, dan jumlah saham lokal 2.410.495.000, asing 115.091.880, dengan persentase lokal 73,60%, asing 3,51%. Yang ketiga, reksadana, yaitu jumlah pemegang saham lokal 4, asing 0, dan jumlah saham lokal 637.600, asing 0, dengan persentase lokal 0,02%, asing 0,00%. Yang keempat, dana pensiun, yaitu jumlah pemegang saham lokal 1, asing 0, dan jumlah saham lokal 123.642.680, asing 0, dengan persentase lokal 3,78%, asing 0,00%. Dan koperasi, yaitu jumlah pemegang saham lokal 1, asing 0, dan jumlah saham lokal 200, asing 0, dengan persentase lokal 0,00%, asing 0,00%, sehingga dari kelima bagian tersebut mencapai persentase lokal di titik 96,47% dan asing sebesar 3,53%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan laba bersih PT Samudra Indonesia yang mengumumkan kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. PT Samudra Indonesia mencatatkan pendapatan jasa senilai 1,15 miliar US dollar atau sekitar 17,65 triliun. Pendapatan ini naik sebanyak 71,64% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 672,92 juta US dollar. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan sampai dengan 31 Maret 2022, pendapatan mayoritas berasal dari jasa pelayanan dan keagenan senilai 219,94 US dollar. Selanjutnya disusul oleh pendapatan dari jasa logistik dan pelabuhan senilai 33,54 US dollar dan pendapatan lain-lain senilai 2,82 US dollar. Beban dari biaya jasa perusahaan mengalami kenaikan menjadi 149,86 US dollar pada kuartal 1 2022 dari 96,78 US dollar pada kuartal 1 2021. Hasilnya, Samudra Indonesia mencetak laba kotor senilai 100,22 US dollar, naik 69% dari tahun sebelumnya, yakni 31,04 US dollar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang akan kami bahas adalah kesimpulan. Menurut hasil penelitian kami, PT Samudra Indonesia mendapatkan laba bersih pendapatan senilai 1,15 miliar US dollar atau sekitar 17,65 triliun. Pendapatan ini naik 71,64% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 672,92 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, sekian presentasi dari kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.